Yang ke-13, tidak boleh jual beli musarrah. Musarrah itu dalam kurung kambing atau sapi atau unta dengan menahan air susunya tetap berada dalam ambingnya. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual kambing, sapi dan unta dengan cara menahan air susunya tetap berada dalam ambingnya selama beberapa hari supaya binatang itu terlihat seakan-akan air susunya subur sehingga orang-orang tertarik untuk membelinya. Alasannya karena di dalamnya mengandung unsur penipuan. Jadi memang khusus untuk kambing, sapi, unta, hewan-hewan ternak yang dibolehkan dalam syariat ini, itu kalau dia lagi ada susunya, kalau tidak diambil terus produksi dia. Maka makin kembang, kantong susunya itu makin banyak. Orang bisa tertipu dengan itu. Biasanya orang kalau mau beli kambing yang subur, dilihat kantong susunya itu. Kalau kantong susunya itu besar, berarti kambing ini subur. Selain produksi ada anak, dia juga punya susunya itu. Jadi bisa memproduksi anak kambing yang bisa dijual, juga produksi susunya. Nah, ada orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah, semestinya salah satu haknya hewan setiap hari harus diperah susunya itu. Karena dia kesakitan dengan itu sebenarnya. Dia kesakitan kalau tidak diambil susunya. Tapi karena dia tahu besok pembeli mau datang, dibiarin aja sampai membengkak. Jadi pembeli bisa tertipu, oh ternyata kambing ini subur. Padahal sebenarnya itu susu kemarin. Jadi itu bisa ketahuan ya. Susu kalau orang yang sudah terbiasa memerah langsung, susu hari ini diperah dengan susu dibiarkan sampai besok akan beda baunya, rasanya, warnanya dan seterusnya. Nah, Nabi SAW melarang masalah itu. Beliau mengatakan la tusarrul ibila walal ghanam. Faman ibta'aha ba'da dhalika fahuwa bi khairin nadharain ba'da an yahlubaha in radiyaha amsak wa in sakhitaha raddaha wa sa'an min tamr. Janganlah kamu menahan air susu unta serta kambing di dalam ambingnya. Barang siapa yang membelinya setelah memeras air susunya, maka ia berhak memilih salah satu di antara dua pilihan. Jika dia rela, maka ia dapat menahannya. Transaksi berjalan. Jika ia tidak suka, maka ia dapat mengembalikan disertakan dengan satu sak kurma. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2148, Muslim 1515. Jadi kalau misalnya antum beli kambing, ternyata setelah antum transaksi ditemukan kantong susunya besar. Antum perah susunya, ternyata antum bisa tahu itu susu hari ini atau besok, atau hari ini atau yang kemarin. Itu para pembeli kambing tahu masalah itu. Susunya pasti berbeda kualitasnya. Kalau kita sudah perah, pemerahan ini ada hukum syar'inya. Kalau kita sudah perah ternyata kita tahu itu adalah susu kambing yang kemarin, dia sengaja tahan, di sini kita punya hak khiyar. Kalau kita mau terima, tetap tidak masalah deh. Toh itu juga kambingnya sehat kok. Transaksi berjalan boleh. Atau kita kembalikan kambingnya tapi kita harus membayar satu sak kurma. Karena kita sudah memerah susunya itu, sudah mengetes. Kita sendiri yang batalkan transaksi membayar dengan satu sak kurma, ya. Di antara 2,5 sampai 3 kiloan, ya, kurma. Yang ke-14, jual beli saat azan terakhir atau azan kedua sebagai seruan dilaksanakannya sholat Jumat. Ini hukumnya haram. Transaksi, ya, pada saat sudah dikumandangkan iqamah sebenarnya. Iqamah untuk sholat Jumat. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual sesuatu atau membelinya ketika azan terakhir sebagai seruan sholat Jumat dikumandangkan dengan naiknya imam ke atas mimbar. Bukan iqamah, azannya ya. Azannya pada saat azan Jumat dikumandangkan. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam surah Jumat ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Jadi begitu azan, kemudian khatibnya dari atas mimbar, semua aktivitas harus berhenti. Terutama kaum laki-laki. Kecuali punya udzur syar'i, dia lagi safar, lain. Musafir beda. Ada sebagian ulama mengecualikan di sini, dikecualikan untuk orang-orang yang tidak wajib baginya Jumat, seperti wanita. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu, dia buka rumah makan kecil, ada ibu-ibu yang lain juga datang makan. Ibu-ibu yang tamunya, konsumennya. Karena mereka semuanya penjual dan pembeli tidak punya kewajiban sholat Jumat,
maka gugur dari mereka larangan ini, gitu kan? Atau ibu-ibu lagi transaksi jilbab di rumahnya, dia jual, ya mungkin online atau orang datang ke rumahnya, lalu suami pembeli sama suami penjual pergi sholat Jumat, mereka di rumah lagi transaksi, nggak ada masalah, karena mereka nggak wajib Jumat. Larangan ini kan bagi yang wajib Jumat, gitu kan? Sebagaimana sabda Nabi SAW, Jumat itu wajib kecuali pada 4 orang. Kan itu. Maksud dalamnya adalah anak kecil, wanita, budak, gitu kan, musafir. Ini semua orang-orang yang lepas daripada kewajiban Jumat itu. Jadi kalau gugur dari mereka kewajiban Jumat, gugur juga larangan tentang masalah transaksi itu. Ya. Seperti itulah kurang lebih gambarannya. Yang ke-15, jual beli muzabanah. Atau apa itu muzabanah dalam kurung? Menjual buah anggur yang masih ada di pohon dengan buah anggur yang kering dengan takaran yang diterkah. Begitu juga dengan muhaqalah, atau menjual biji-bijian yang masih ada dalam bulirnya dengan biji-bijian yang kering dengan takaran yang diterkah. Jadi satu masih berkulit, satu sudah tidak berkulit, ya. Ini nggak boleh ditransaksikan. Dikatakan tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual buah anggur yang masih ada di pohon dengan buah anggur yang sudah kering dengan takaran yang diterkah. Jadi buah anggur segar masih sama tangkainya dengan kismis, buah anggur yang sudah dikeringkan. Kismis sudah dianggap komoditi yang berbeda walaupun asalnya anggur. Sudah beda dengan anggur yang buah, gitu kan. Menjual biji-bijian yang masih ada dalam bulirnya dengan biji-bijian yang kering dengan takaran yang diterka, maksud takaran yang ditentukan, serta menjual buah kurma basah yang masih ada di pohon dengan buah kurma kering dengan takaran yang diterka, kecuali jual beli arayah. Maka jual beli seperti ini diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dimaksud dengan jual beli arayah adalah seseorang muslim menghibahkan satu pohon atau beberapa pohon kurma yang buahnya tidak lebih dari 5 wasak. Ada footnote nomor 1343, 5 wasak itu kurang lebih sama dengan 330 sa' dan 1 sa' kurang lebih 3,1 liter. Ya tadi kan ada transaksi itu, kalau antum sempat memerah kusu dari embing tadi kambing, kalau antum tidak mau transaksi, ternyata susunya yang antum tahu dari kemarin, kita harus kembalikan dengan membayar berapa? 1 sa' ya, kurma kan? Sini ditulis 1 sa' itu kurang lebih 3,1 liter. Tadi saya bilang antara 2,5 sampai 3 kilo kurang lebih ya. Jadi 5 wasak itu sama dengan 930 liter atau kurang lebih sekitar 750 kilo. Yang paling gampang karena kita di Indonesia pakai istilah kilogram, maka ini 750 kilo. Saya ulangi baca, adapun yang dimaksud dengan jual beli arayah yang dikecualikan tadi ya, kan tidak boleh jual ditimbang antara anggur basah, anggur utuh buah sama kismis. Biji-bijian yang masih ada dalam kulitnya, masih berkulit dengan biji-bijian yang sudah tidak ada kulitnya. Kecuali transaksi araya. Araya adalah seseorang muslim menghibahkan satu pohon atau beberapa pohon kurma yang buahnya tidak lebih dari 5 wasak atau 750 kilo. Tetapi penerima hibah tidak dapat memasuki kebun kurma itu untuk memanen buah kurmanya. Lalu pemberi hibah membeli buah kurma itu dari penerima hibah dengan takaran yang diterkah dengan kurma yang kering. Jadi saya ulangi kembali, seorang muslim menghibahkan satu pohon atau beberapa pohon kurma yang buahnya tidak lebih dari 5 wasak atau 750 kilo, tapi penerima hibah tidak dapat memasuki kebun kurma itu untuk memanen buah kurmanya. Lalu pemberi hibah membeli buah kurma itu dari penerima hibah dengan takaran yang diterkah dengan kurma yang kering. Ya. Jadi kalau misalnya saya hibahkan kebun kurma, kemudian penerima hibah itu karena kebun kurma ini masih lebat segala macam, masih banyak, masih nggak bisa dimasukin, susah. Padahal buahnya sudah bisa panen, gitu kan. Sekarang di sini dikatakan kalau penerima hibah tidak dapat memasuki kebun kurma itu untuk memanen buah kurmanya, pemberi hibah yang menghibahkan tadi tanah itu
Ya, ini tadi penerima hibah nggak bisa masuk ke sana, belum bisa panen. Maka pemberi hibah membeli buah kurma itu dari penerima hibah dengan takaran diterka dengan kurma kering. Jadi misalnya saya menerka itu kurma yang di dalam kebun yang saya hibahkan ke kamu itu, misalnya saya hibahkan kebun kurma kepada si A, ini kebun kurma saya hibahkan, dia belum bisa panen apa-apa. Sekarang hasil panennya harus bisa diambil. Saya memberikan takarannya kurang lebih kurma itu ada 10 pohon misalnya 750 kilo tadi ya. Kalau di bawah 750 kilo maka saya bisa menakar itu dengan kurma kering. Misal nilai kurma kering per kilonya 5 rial ya sudah saya nilai saja itu sekitar 5 rial. Khusus ini saja. Kenapa? Karena saya dasarnya pemberi hibah. Pohon-pohon itu punya saya cuma saya hibahkan. Kalau tidak bukan pemberi hibah seperti ini tidak boleh. Transaksi ini dilarang ya, menukar antara kurma basah sama kurma kering, anggur sama kismis, kecuali araya tadi, pemberi hibah itu boleh menakarnya. Dalil pertama adalah keterangan dituturkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, nah Rasulullah SAW anil muzabana ayyabi'a thamara haitihi in kana nakhlan bitamrin kailan wa in kana karman ayyabi'ahu bizabibin kailan wa in kana zar'an ayyabi'ahu bikailin ta'aman wa naha an dzalika kulli. Rasulullah SAW melarang seseorang jual beli muzabana, dan sudah kita jelaskan muzabana tadi menjual anggur basah dengan kismis ya, yaitu menjual buah-buahan yang masih ada dalam kebun jika buah-buahan tersebut berupa buah kurma. Maka takarannya diterka dengan takaran buah kurma kering. Jika buah-buahan tersebut berupa anggur, maka takarannya diterka dengan takaran anggur yang kering atau kismis. Serta jika berupa biji-bijian, maka takarannya diterka dengan takaran biji-bijian yang kering. Semua jual beli tersebut dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Imam Bukhari nomor 2205. Jadi begini penyebab haramnya. Kenapa dilarang? Karena tentu bobot daripada kurma anggur basah dengan anggur kering beda. Tentu anggur basah buah yang utuh itu lebih berat daripada kismis. Kan kismis mengering, airnya sudah tidak ada. Maka bisa saja 1 kilo beratnya anggur basah itu harus nanti diganti dengan 1,5 kilo dari kismis, karena nggak mungkin sama. Karena itu akhirnya membuat dia jadi tidak boleh ditransaksikan. Karena dasarnya nanti akan beda takarannya. Kacang yang ada kulitnya dengan kacang tidak ada kulitnya. Yang lebih berat yang mana? Yang ada kulitnya. Maka otomatis kalau sekilo kacang yang ada kulitnya ditukar dengan kacang yang tidak ada kulitnya, maka nanti akan ada tidak keseimbangan dalam masalah timbangan. Ya, seperti itulah. Itu yang dimaksud di sini. Sedangkan dalil kedua adalah keterangan diturunkan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW rakhasa li sahibil ariyah ayyabi'aha bi kharsiha. Bahwasanya Rasulullah SAW memberikan rukhsah atau keringanan pemilik ariyah atau pohon kurma yang dihibahkan menjual buah dari pohon tersebut dengan takaran yang diperkirakan. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2188. Kecuali arayah tadi ya. Saya hibahkan kebun kurma, saya boleh menakar itu dengan kurma kering. Ya. Karena memang dasarnya itu punya saya yang saya hibahkan. Yang ke-16 ada jual beli as-sunniyah atau dengan pengecualian. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual satu barang dengan mengecualikan sebagiannya. Kecuali yang dikecualikan itu telah diketahui keberadaannya. Jika seseorang menjual satu kebun, maka tidak diperbolehkan baginya mengecualikan satu pohon kurma atau satu pohon yang lainnya yang tidak diketahui. Karena di dalamnya mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan yang diharamkan. Berdasarkan keterangan dituturkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW naha anil muhaqalati wal muzabanati wal mukhabara was sunya illa an tu'lam. Rasulullah SAW melarang muhaqalah. Sudah dijelaskan muhaqalah tadi di sebelumnya ya. Muzabana dan sunnah. Tapi di sini dalam hadis ada mukhabarah. Tidak ditulis terjemahannya di sini. Seharusnya ada wal mukhabarah. Ya. Ini juga saya tidak temukan di sini tulisannya. Baik, kita masuk ke sunnah. Ya, pengecualian tadi. Kecuali jika diketahui. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2204. Misal antum jual kebun kelapa, ada 100 pohon.
Antum boleh bilang, saya mau jual kebun kelapa ini 50 pohon saja. Semua yang arah selatan. Ya, lawan arahnya, berarti arah utaranya, ini saya nggak jual 50 pohonnya. Kan jelas diketahui, nggak masalah. Gitu kan? Tapi yang tidak boleh misalnya, saya jual 100 pohon kelapa itu, kecuali 1 pohon. Kita nggak jelaskan 1 pohon itu yang mana. Nggak ada keterangannya. Apakah di tengah, apakah di selatan, apakah di utara. Pengecualian tanpa diketahui ini tidak boleh. Ini yang dilarang, ini dijelaskan dengan sunniyah itu. Jadi tidak dibolehkan. Karena ini nanti akan ada unsur penipuan. Mungkin pada saat sudah transaksi jual beli dari 100 pohon. Lalu dia tunjuk setelah transaksi, pohon yang ini saya tidak jual. Yang paling banyak buahnya misalnya. Ini nggak boleh. Dan nanti juga akan mengganggu pemilik kebun yang baru. Dia akan terganggu. Mau masuk, oh ini ada pohonnya si fulan. Mengganggu. Tapi kalau sudah diketahui dan tidak mengganggu transaksi, misalnya di pinggiran kebun. Misal dari 100 pohon ini, 10 pohon yang bagian pinggir sekali pagar sebelah barat, ini saya nggak jual. 10 pohonnya ke belakang. Jelas posisinya, tinggal dipindahin pagarnya, nggak ada masalah. Tapi kalau dikecualikan tanpa penentuan, nggak boleh sama sekali. Ya. Kemudian kita tutup dengan materi yang kelima. Jual beli pohon buah-buahan. Ya. Karena masalah riba insya Allah kita jelaskan nanti di pertemuan akan datang. Khusus materi ke-6 insya Allah. Jika seorang muslim menjual pohon kurma atau pohon buah lainnya yang sudah diserbuki dan buahnya telah nampak, maka buahnya bagi penjualnya, kecuali jika pembeli mensyaratkannya. Jika tidak, maka buahnya bagi penjualnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man ba'a nakhlan qad ubbirat fathamratuha lil ba'i illa an yashtarital mubta'. Barang siapa yang menjual pohon kurma yang telah diserbuki, maka buahnya milik penjualnya, kecuali jika pembelinya mensyaratkan. Hadis ini riwayat Bukhari nomor, tadi yang sebelumnya itu hadis riwayat Tirmidzi ya, 1290, yang sekarang ini hadis Bukhari nomor 2204. Jadi kalau antum beli pohon, ada buahnya, sudah kelihatan buahnya, ya, maka antum harus bilang, saya beli pohon ini sama buahnya ya. Atau penjual mengatakan, saya jual pohon ini sama buahnya. Karena hadits ini menjelaskan, barang siapa yang menjual pohon kurma yang telah diserbuki, taruh pupuk segala macam, udah kelihatan tangkainya mau keluar buahnya, maka buahnya milik penjualnya, walaupun dia sudah jual. Karena seakan-akan yang dibeli hanya pohonnya, buahnya belum ada transaksi. Kecuali kata Nabi, pembeli memberi syarat. Dia bilang, saya beli pohon ini sama buahnya ini. Seperti itulah. Baru bisa transaksi jual beli. Karena dianggap di sini transaksi yang berpisah, beda. Tapi kalau antum beli pohon belum ada buah, selesai. Berarti transaksinya jelas, pohon itu saja. Lalu kemudian kita bawa ke rumah, seminggu kemudian berbuah, itu sudah hak kita. Tapi pada saat kita beli, justru pada saat baru dia berbuah atau ditaruh pupuk, maka kita harus berbuah. Intinya berbuah, sudah ada pupuk diserbuki, maksudnya sudah ada buah pupuknya dan juga sudah mulai berbuah, maka harus kita jelaskan, saya beli semuanya. Ini biasa beli tabulan pot ya, tanaman dalam pot, disilakan begitu biasa. Saya pernah beli berapa kali, jadi pohon mangga di pot sudah ada buahnya. Pohon jambu, kadang-kadang memang sengaja mereka jual, jambunya dibiarin merah gitu, baru dijual gitu kan. Ya, nah itu lebih baik kita membahasakan supaya hukum syariahnya jelas. Saya beli, karena pembeli di sini harus mensyaratkan, saya beli pohon ini sama buahnya. Atau bapak jual pohon jambu ini sama buahnya, dia bilang iya, sah transaksinya. Tapi kalau enggak, antum cuma beli, saya beli pohon ini, bayar 200.000 kita bawa, buahnya semua itu punya dia. Ya. Harus izin kalau mau makan. Ya. Seperti itulah. Allahu a'lam. Baik, ini bahasannya insya Allah.